Halo semuanya, selamat datang di video terakhir dari series trading dasar kita. Jika kalian sudah menonton video pertama sampai ke video keempat, kalian sudah memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk melakukan trading. So, kali ini kita akan menyatukan semuanya dan kita akan membangun sebuah rencana yang dinamakan trading plan. Perbedaan antara trader profesional dengan seorang pejudi adalah sebuah rencana yang tertulis dan sistematis. So, saya akan menunjukkan alur kerja yang saya gunakan saat menganalisis pasar supaya sekiranya kalian bisa meniru ataupun menambah referensi kalian. So, pertama-tama langkah pertama yang kita lakukan dalam rencana kita adalah menentukan arah tren di higher time frame. So, di sini gua pakai chart dari USD time frame-nya H1. Nah, pertama-tama kalian itu harus menentukan major time frame, major trend itu sedang naik atau sedang turun. Dengan caranya, kalian harus menentukan yang namanya itu struktur dari higher high, higher low, dan juga lower high, lower low. Apakah di sini tercipta higher high dan juga higher low, atau justru sedang tercipta lower high dan juga lower low. Dan mungkin kita bisa perhatikan di area ini. Contoh, kita bisa perhatikan area seperti area ini, lalu area ini, lalu juga ada low yang mungkin terbentuk, yakni di sini. Maka kita bisa asumsikan bahwa tren itu sedang bergerak naik karena tercipta yang namanya higher high dan juga higher low. Nah, higher low-nya berada di area ini. Nah, lalu biasnya apa? Biasnya kalau tren itu sedang membentuk higher high dan juga higher low, dengan kata lain market itu sedang mengalami kenaikan, maka kita hanya memiliki satu rencana, yakni mencari peluang untuk melakukan buy ataupun pembelian. Begitupun kalau market itu sedang mengalami penurunan yang membentuk lower high dan juga lower low, maka rencana kita itu hanya mencari potensi area untuk melakukan sell ataupun penjualan. Oke, setelah kita tahu arah dari main pergerakan utamanya, selanjutnya kita bisa menggunakan konsep dari supply dan juga demand. Nah, kita harus menandai terlebih dahulu area di mana harga itu melakukan pergerakan eksplosif, dan area ini akan kita tandai menggunakan kotak ataupun bagan, dan kurang lebih kita akan menandai area-area yang sekiranya itu menarik ataupun sebelumnya terjadi pergerakan yang eksplosif. Contohnya area di sini, lalu ada juga area di bawah ini, karena setelah setelah candle merah ini terbentuk, setelah itu terjadi momentum buy ataupun momentum kenaikan yang cukup tinggi, di mana diikuti 3 candle hijau selanjutnya. Lalu mungkin kita juga bisa menandai area tren yang paling bawah, contohnya area seperti area ini. Lalu kita bisa juga menandai area di sini sebagai acuan kita untuk melakukan zona supply dan juga zona demand. Oke, setelah kita menandai area zona supply dan juga zona demand, selanjutnya kita akan masuki bagian yang paling membutuhkan kesabaran. Saat harga masuk ke area zona supply dan juga zona demand kita jangan langsung masuk ataupun open posisi. Kita jangan langsung ambil posisi seperti ini, karena kita akan cenderung mengalami potensi untuk loss. Kita harus menunggu terlebih dahulu terjadinya liquidity sweep yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya. Kita harus melihat apakah harga itu akan swap stop loss orang-orang terlebih dahulu, yang setelah itu harga itu akan melakukan pembalikan. Maka kita bisa perhatikan juga bahwa mungkin harga itu kita akan berekspektasi bahwa harga itu akan mengalami liquidity swap apabila area harga itu akan sampai di area di sini. Mungkin harga itu akan naik sedikit dan kemudian berada swap liquidity yang sebelumnya, tepatnya area sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini sebelum dia melanjutkan kenaikan. Nah, kurang lebih pergerakannya di sini, dan kita harus menunggu sampai area tersebut itu terjadi yang namanya liquidity sweep tepat di sini, dan kita akan open posisi
Misal posisi buy tepat di sini dengan stop loss berada di bawah area liquidity sweep dengan target profit yang sudah kita tentukan. Yang pasti kalau area kita sudah di respect, kita jangan langsung masuk posisi. Kita jangan langsung ambil posisi seperti ini tanpa mengetahui konfirmasi yang ada selanjutnya. Lebih baik kita menunggu terlebih dahulu terjadinya liquidity sweep seperti ini, baik itu area berada di area supply ataupun berada di area demand. Kalau berada di area supply, mungkin gerakannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita akan menunggu sampai harga itu mengalami liquidity sweep terlebih dahulu sampai dia akan melakukan pembalikan arah. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kita hanya akan memperhatikan apakah ada penolakan ataupun rejection yang kuat dan juga valid. Dan jika strukturnya itu patah ke atas di low time frame, nah itulah sinyal kita untuk masuk di entry tersebut. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini dengan stop loss berada di bawah area liquidity swap. Nah, kurang lebih begitu. Oke, setelah kita memahami perkiraan kemungkinan entry modelnya seperti apa, nah kita juga harus memperhatikan aturan dari risk to reward yang kita miliki. Rencana trading itu tidak lengkap tanpa adanya aturan batas risiko. Sebagai pemula, saya sarankan kalian menggunakan aturan 1% rule, di mana kalian jangan pernah berisikokan lebih dari 1% modal kalian. Nah, kalian harus sekiranya tidak lebih dari 1% modal kalian. Misal kalian memiliki balance sebesar $1.000, maka stop loss kalian itu hanya berada di 1%-nya, yakni di $10. Dan gua rasa itu risk to reward yang cukup bagus, resiko yang cukup bagus kalau kalian menggunakan 1% rule. Karena kalian akan lebih mudah saat mengatur dan juga memproyeksikan perkiraan risiko yang mungkin kalian dapatkan apabila kalian loss dan juga potensial gain yang kalian dapatkan. Yang pasti ini sangat cocok terutama kalau untuk pemula. Dan kalian juga harus menentukan di mana area kalian akan keluar dan juga kalian akan masuk. Dan supaya kalian ini memiliki rasio risk to reward ini yang masuk akal. Misal kalian memiliki risk to reward 1:3 ataupun 1:2, dan itu sangat bagus. Jangan sampai risk to reward kalian, resiko itu lebih besar dari profit yang kalian miliki. Usahakan reward itu lebih besar dari resiko yang kalian risikokan. Misal resiko kalian 1, maka reward kalian itu bisa jadi 1 ataupun lebih dari 1, itu lebih baik. Dan biasanya itu risk to reward yang terjadi adalah 1:2 atau 1:3, ataupun kalau bisa atau kalian jago itu bisa lebih dari 1:3 atau semacamnya. Dan mungkin itulah semua materi yang sudah kita pelajari yang dijadikan menjadi satu dan menjadi rencana yang solid. Dan pada dasarnya trading itu adalah tentang disiplin mengikuti rencana, bukan tentang seberapa sering kalian benar. Dan terima kasih sudah menonton series dari awal sampai akhir. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat, terutama buat perjalanan trading kalian. Dan sampai jumpa di konten-konten analis berikutnya. Kalau ada komen ataupun saran, kalian bisa drop langsung di komen. Dan terima kasih guys.